guys, kembali lagi bersama kami di review di segmen bahasa teknisi, yang mana segmen bahasa teknisi itu ada review, ada podcast, ada nanti akan ada webinar, Mas. Iya. Jadi teman-teman di sini pantengin terus channel PT Tridinamika ini, karena nanti bakal ada webinar tentang baterai gitu, yang mana lagi gencar nih masalah baterai kan gitu. Karena kita lagi ada campaign, pemerintah kita lagi ada campaign, Mas. Yang tadi penggunaan bahan bakar fosil, ya kan, lagi beralih ke kendaraan listrik, gitu. Cuma kita hari ini lagi nggak bahas baterai, gitu. Kita akan bahas satu alat. Di sini alatnya sih sebetulnya mirip multimeter, tapi bukan multimeter atau gimana nggak tahu juga. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Iwan. Kembali lagi bersama Rasino Setiawan, Invisible Engineer kita. Dengan saya Farhan Ibrahim, seperti biasa host di setiap video PT Tridinamika pasti akan ada saya dan ada Rasino Setiawan, Mas Iwan. Gitu. Kontrak paten gitu ya. Kontrak paten. Kebetulan engineer yang satu tadi udah disenggol-senggol. Mas, ayo Mas, ini nggak usah lah, enggak lah gitu. Jadi mungkin nanti Mas Iwan bisa langsung menegur lah ya. Oke. Kita masuk ke inti videonya. Di depan kita nih teman-teman ada satu brand namanya Fluke, yang mana pasti orang yang bergerak di bidang kelistrikan ini udah pasti tahu merek Fluke. Ini udah pasti tahu. Ini kalau motornya Honda ini. Ini kalau motornya Honda, kalau Yamaha-nya? Yamaha. Tapi ya. Nah, tapi itu ntar disensor tuh. Iya. Nah, Fluke ini dari mana, Mas? Asalnya, Mas? Kalau untuk license-nya dari USA. Dari USA. Iya. Tapi berarti dia memang asalnya dari USA. Iya, walaupun manufakturnya itu nggak semuanya di assembly di USA. Ada yang di Cina, kemudian banyak lagi. Oke. Ya intinya sih made in China atau apalah ya gitu ya. Fluke tuh banyak ya, bagi teman-teman yang belum tahu, Fluke tuh banyak. Dia ada multimeter, dia ada waktu itu buat ngecek lampu atau apa, luxmeter gitu ya, atau apa? Beda, itu tuh klaim. Jadi untuk mengetes filamennya itu nyala atau enggak. Oh iya, oke. Itu ada kan, makanya. Cuma ini yang Fluke yang kita lagi mau bahas ini terkait dengan kelistrikan, bisa ngukur volt, gitu-gitu, ini udah kelihatan lah di depan sini. Nanti akan dikasih cuplikannya gitu. Nah, awalnya saya tahu ini adalah multimeter, tapi ternyata kata Mas Iwan bukan, katanya. Ini nggak hanya multimeter, tapi ini bisa kalibrasi juga. Ya. Gitu kan. Nah, itu. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Mas Iwan. Jadi Fluke 789 ini alat apa, Mas? Ini salah satu proses meter ya, dimana untuk proses meter itu kan banyak digunakan di dunia industri ya, khususnya di dunia kontrol sistem. Biasanya dari transmitter itu pasti untuk komunikasi antara sensornya itu kan menggunakan sinyal analog ya, 420 mA atau 1 sampai 5 volt atau 0 sampai 10 volt. Nah itu biasanya untuk komunikasi perlu dikalibrasi. Oke, itu kegunaan si proses meter ini ya? Iya. Oke, terus apa nih yang membuat orang memilih Fluke proses meter 789 ini daripada multimeter yang lain, Mas? Oke. Sebenarnya gini, pada basicnya itu multimeter itu kan dia parameternya ada voltase, ada arus dan macam-macam ya. Nah kalau yang di proses meter itu adalah dia ada nilai plus untuk kalibrate untuk sinyal analognya. Itu yang jadi nilai plusnya. Jadi bisa membaca 420 mA ataupun shortnya, kemudian ada voltage-nya juga. Berarti memang sebenarnya sih kalau orang yang awam taunya ini multimeter ya, Mas ya? Yap. Karena emang bentuknya, terus di sini juga ada test lead juga untuk dipakai untuk multimeter bisa. Cuma emang ternyata ini lebih dari sekedar multimeter. Gitu. Karena harganya juga lumayan sekali. Iya, kalau proses meter emang segitu harganya. Kebetulan ini ada yang beli, ini langsung beli 2, Mas. Gitu. Lumayan ya. Dia langsung beli 2 dan harganya tuh ya lumayan lah, mahal gitu. Oke. Terus menurut Mas Iwan kan pasti pernah hands on nih alat ini, ya kan, proses meter 789 ini. Nah, dari yang Mas Iwan tahu, alat ini tuh
kelasnya di mana Mas? Entry level, middle, atau ini yang high end, yang paling oke lah gitu? Oke, saya lihat dari brandnya ya. Kalau dari brand Vlog itu yang paling atas. Paling atas? Ya, tapi kalau untuk tipenya sendiri yang proses meter 789 itu di Vlog itu masih middle. Di atasnya masih ada lagi. Oh, jadi di atas 789 ada proses meter yang lebih advance lagi, yang lebih high end. Fiturnya pasti lebih banyak. Yap, dan harganya pasti ya. Wah, luar biasa sih. Nah, terus Mas Iwan ketika menggunakan alat ini, bagaimana nih pengalamannya? Vlog 789 sebagai alat ukur ataupun untuk kalibrasi, pengalaman Mas Iwan pakai alat ini seperti apa? Oke, tentunya kalau kita menggunakan proses meter ya khususnya, yang pertama saya lihat adalah dataan itu paling terakhir ya. Okay. Yang pertama adalah nilai akurasinya. Bagaimana saya menganggap bahwa nilai akurasi itu sangat penting karena alat yang digunakan untuk kalibrasi harus memiliki nilai akurasi yang stabil dan lebih bagus dari yang akan kita verifikasi atau kalibrasi. Oke. Itu untuk sebagai alat ukur dan kalibrasi. Yep. Jadi Mas Iwan menggunakan alat ini ya pastinya ini akurasinya udah oke. Dan stability-nya bagus. Oke, stability-nya bagus. Terus dia memang punya fitur mengkalibrasi ya. Jadi tidak yang udah sering diulang-ulang bahwa emang bentuknya kayak multimeter biasa gitu ya. Memang nanti akan buka gitu, akan di unboxing, bentuknya kecil biasa kayak multimeter, cuma memang ternyata fitur di Vlog 789 memang luar biasa sih gitu. Pantas kalau misalkan orang banyak cari ya, jadi orang tuh sekalian beli gitu. Jadi dia bisa buat multimeter, bisa buat kalibrasi juga, ataupun ada fitur-fitur lain yang memang mendukung gitu loh. Ya kan, dari fitur safety-nya juga luar biasa gitu. Nah, di dalam datasheet Mas, aku melihat Vlog proses meter 789 ini ada salah satu fitur yang namanya HART. Oke. Atau Highway Addressable Remote Transducer. Oke. Nah, ini apaan sih Mas? Oke. Jadi saya jawabnya pakai pendekatan analogi ya. Jadi gini, ketika saya ingin mengkalibrasi antara instrumen A dan instrumen B, pastinya kan dia punya yang namanya sistem untuk komunikasi ya, atau istilahnya kalau kita analoginya itu bahasa. Ketika saya ngobrol sama seseorang, ketika biar nyambung itu intinya kita harus menggunakan bahasa yang sama kan. Nah sama, jadi HART itu adalah komunikator atau teknologi yang digunakan untuk komunikasi aja antar device. Jadi alat instrumen yang sudah HART itu tidak bisa dikalibrasi menggunakan proses meter yang biasa. Otomatis harus dikalibrasi menggunakan proses meter yang memiliki HART juga. Intinya gitu. Jadi itu penyambungannya gitu ya, itu menggunakan LAN, kabel, Wi-Fi atau apa sih? Kabel khusus ada untuk ada kabel khusus. Jadi portnya khusus. Oke. Jadi emang di proses meter itu yang Vlog 789 ini dia ada fitur gitu teman-teman. Jadi ada fitur HART, Highway Addressable Remote Transducer. Nah itu mungkin fitur ini tidak ada di proses meter biasa gitu ya kan. Nah di Vlog 789 ini ada, dan itu mempermudah gak sih Mas dalam penggunaan operasi segala macam ketika desain ataupun kalibrasi gitu-gitu? Ya sangat mudah ya tentunya ya, daripada gini hal kecil biasanya kalau di industri ya. Kenapa sih hal kayak kalibrasi proses meter itu perlu dilakukan? Saya ambil contoh kalau di boiler ya, boiler itu kan dia sistemnya itu anggaplah seperti kettle uap itu ya. Di situ dia ada parameter untuk pengukuran temperatur dan tekanan. Nah sensor tekanan itu ketika dia akan mengirim ke HMI itu bukan dalam bentuk saya ngirim ini 10 bar atau 2 bar, itu enggak. Dia itu pasti ditransmisikan dalam bentuk sinyal. Nah, sinyalnya itu bisa kayak tadi 420 mA atau 0 sampai 10 volt atau 1 sampai 5 volt. Nah, kok bisa si HMI itu bisa membaca karena nanti ada program scalingnya. Jadi misal nih ada sinyal nih untuk dari alatnya. Nah, diterima di HMI, wah ini misal 12 mA, artinya apa ya gitu kan. Kalau di scaling itu nanti ada perbandingan, jadi kayak low-nya 4, up-nya itu 20, nanti perbandingannya dengan menggunakan scaling range maksimum dari sensor itu. Misal 0 sampai 100 bar, berarti ketika
dikirim sinyal 12 mA, oh berarti ini sudah ada 50 bar, seperti itu. Nah, jadi itu juga bisa digunakan untuk hal yang seperti itu. Ada lagi buat safety gitu kan. Contoh safety di boiler itu kan dikontrol ya, tekanannya misal nggak boleh lebih misal dari 600 bar misalkan ya 600 bar. Nah, ketika si alat baik itu ada pressure relay valve, terus kemudian ada satu pressure control. Nah, dia kan ngirim biasanya ke sistem di situ ada sistemnya. Nah, oh ini sudah over. Nah, nanti dia akan menyuruh si pressure valve itu akan membuka biar nggak over pressure seperti itu. Nah, itu penting karena kalau proses meter itu nggak dikalibrasi ya nanti secara safety itu ya nggak aman juga dan secara produktivitas juga dia nggak efektif dan efisien. Ya bayangkan ketika harusnya nih saya contoh dari temperatur itu kan ada yang transmitter juga. Misal saya buat produksi makanan gitu kan. Makanan itu misal harus matang ketika temperaturnya 120. Karena nggak dikalibrasi, ternyata pembacanya itu salah. Harusnya itu dia belum 120 baru 80 tapi terbacanya 120. Otomatis makanan itu belum matang kan. Nah, itu juga salah satu faktor yang perlu diperhatikan seperti itu. Oke. Setelah banyak pertanyaan, mudah-mudahan teman-teman di sini ngerti ya. Fluke proses meter 789, bedanya dengan multimeter biasa itu seperti apa. Nah, sekarang coba Mas dibuka, dilihatkan aja. Ini dalam packaging ini ada apa aja gitu. Oke, kita lihatin ya. Kita buka. Harusnya ada unitnya, ada safety-nya, ada ya atau mungkin ada garansi Tridinamika ya. Oke, ini kita pasti kalau udah dilakukan quality check pasti ada kartu garansi dari kantor kita. Kemudian ini uji spek bahannya doang, uji spek bahan doang. Ini sih cuma checklist aja. Kemudian ini IEC compliance standar ya, udah mengacu ke situ ya. Ini di sini kemudian ada quick release cara penggunaan sikat manual tuh ya. Iya, ini sikat tadi. Kalau teman-teman kan biasanya orang Indonesia malas baca ya. Saya malas baca nih ya. Ini ada simpelnya. Quick start guide. Kan teman-teman kalau saya mau kalibrasi pressure transmitter, nah ditunjukkan cara koneksinya. Oh, oke. Itu ada. Sampai ke alat-alat bentuk. Iya. Alatnya ya. Oke. Karena pressure transmitter rata-rata bentuknya seperti ini. Dari end-recycle kemudian Rosemont banyak seperti ini biasanya. Ini quick start guide. Ya, kemudian ini user manual book. Ada sorry terbang nggak? Ini buku Yasin ini. Terus ini biasanya untuk katalog download dari vlog. Ini ada barcode-nya. Oh, dapat brosur. Nah, ini adalah unitnya. Alatnya model kayak multimeter biasa. Ya. Handheld. Dan kecil, nggak yang gede gitu ya kan. Coba dibuka tuh Mas. Ya, ini untuk alatnya ya. Jadi teman-teman nanti jangan salah nih ketika kalian mau membaca atau mau short itu beda-beda portnya. Kalau short yang sebelah sini, kalau untuk yang baca sebelah sini. Jadi kan kalau untuk yang namanya kalibrasi proses master kan ada kalanya kita tuh membaca dan ada kalanya kita tuh mengirimkan. Jadi maksudnya misal saya mau ngecek nih yang rusak itu sensor apa display gitu kan. Jadi kalau saya ingin menggunakan fungsi saya mau ngecek displaynya gitu kan. Berarti nanti alat ini sebagai source-nya. Tapi kalau saya mau ngecek sensornya, berarti alat ini sebagai pembacanya. Nah, jadi ini bisa nyari masalahnya itu di mana? Di sensor ataupun di device-nya. Ini ada test lead-nya ya. Nih. Dia ada dua ini Mas, ada dua brightness Mas. Ya, dia mati, 1, 2, mati. Nah, ini kalau di tempat namanya alligator atau crocodile. Alligator. Di sini ada tulisannya, sini ada. Alligator clip. Alligator clip. Oke, ini unitnya. Ini test lead. Ya. Ini test leadnya guys, tuh. Nah, ini ada buayanya ya. Ini kalau orang bilang buaya. Kan alligator. Alligator serumpun sama buaya. Iya. Nah, itu dia. Cuma ada daratnya. Tapi kok nggak kayak alligator? Iya. Ini gimana pakainya? Ini tinggal dipencet. Dia safety ya? Yap. Dia safety gini ya. Soalnya biasanya nggak ada karet kayak gini Mas. Iya, jadi kalau mau pakai tinggal dimasukkan seperti ini. Nah. Sih bukan di sini berarti ya? Bukan di sini. Ini kan di sini. Kalau kayak gini masa kita mau megangin gitu kan, tangan kita cuma 2. SIM yang bagian mencet-mencet gimana? Makanya dicapit. Benar dicapit. Capit nanti tangan kita bisa operasiin ya. Seperti ini.
Kirain gitu Mas, bakal ada apa gitu, ini aku. Nih alatnya nih guys tuh. Dia di sini karet kayaknya buat insulation ya. Iya. Kan biasanya kalau orang lapangan sering ya minimal ketendang lah kalau nggak jatuh. Makanya ini Fluke genuine warranty product IP67 tuh. Jadi ini bisa tahan air ya Mas? Iya. Bisa diajak berenang nggak sih? Ya nggak berenang juga, emang kita mengukur berenang gitu. Kalau dari tampilannya sih kayak multimeter biasa ya Mas? Iya. Volt terus yang beda ini dua ini. Oh ini. 1, 2, 3. Nah yang ini 3 ini ya. Oh, Yep. Oke, low power. Oke. Ini jadi Fluke 789 process meter. Ini salah satu alat yang tidak hanya untuk sebagai pengukur, tapi juga sebagai kalibrator. Bukan sekedar barang multimeter biasa, karena fiturnya lebih banyak daripada multimeter biasa, karena dia ada bisa kalibrator. Terus juga harganya juga bukan kayak multimeter biasa juga. Ini harganya juga di atas dari harga multimeter, sehingga memang banyak yang cari karena dalam satu alat bisa banyak banyak fungsi gitu loh. Jadi ketika orang beli satu alat ini ya udah tenang gitu loh, dengan dia keluarkan lebih banyak uang tapi fitur yang dia dapat, fungsi yang dia dapat lebih banyak gitu dibanding dia beli cuma kalibrator biasa. Iya, soalnya kalau alat proses meter biasanya itu ya hanya proses meter doang. Jadi dia nggak dilengkapi untuk pembacaan kayak voltage AC-nya, dia nggak dilengkapi itu. Jadi kalau ini kayak multimeter digabung sama proses meter seperti itu. Ya ini 2-in-1 lah bahasanya gitu. Teman-teman yang mau cari multimeter biasa maupun multimeter yang kayak proses meter kayak Fluke 789 ini, terus juga kalau misalkan butuh tang ampere tuh klemeter. Nah itu bisa langsung aja hubungi WA ataupun email sales kita di deskripsi di bawah. Terus kalau misalkan mau tahu produk-produk yang kita jual, teman-teman bisa langsung kunjungi aja di Tokopedia kita, PT Tri Dinamika, ataupun website kita di www.tridinamika.com. Nah, di situ nanti ada tab menu produk, nanti bisa langsung dicek aja. Gitu. Kita punya banyak brand dan banyak tipe produk untuk environment, kelistrikan, elektronika gitu. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menonton sampai habis. Terima kasih Mas Iwan, maaf ganggu waktunya karena lagi tadi saya lihat aktivitasnya lagi saling melempar motivasi di grup. Iya. Gitu. Jadi kita Fisikal lagi. Jadi mohon maaf mengganggu itu ya. Ya wes, terima kasih guys. Sampai jumpa.